Maju sih. Langsung infokan isi depot. Ayo. Ini nggak bisa jelasin deh. Soalnya codingannya tuh bisa jadi gitu. Ada sulit. Berarti SM Nitro jelek ya coba? Apa? SM Nitro jelek. Tergantung keyakinan sih. Makanya yang bagus tuh layarnya nggak goyang-goyang juga kan? Kalau di senggol gitu, itu Victus kalau di kereta udah gitu, copot nanti tuh. Ini apa? Nitro tuh kekurangannya apa ya? Build quality-nya. Build quality. Sebenarnya kalau mau bagus-bagusan build quality, TAF yang paling bagus tuh. Apa? TAF yang paling bagus. Bagus-bagusan di mana? Body. Body build quality. Cuman dia tuh coolingnya ampas. Solid kan itunya. Build quality. Cuman coolingnya dia jelek banget. LOG bagus apa jelek? Coolingnya? Hah? LOG coolingnya standar ya? Bagus. Standar. Bagus tuh ya kakaknya itu si Legend. Masalahnya uang. Flowchart. Mira. Kita tuh hari masuk oh iya. Apa ini mirip ini. Siapa sih nama Tini atau siapa? Tar, diam. Diam. Mirip gak? Sama yang maju. SSS. No comment. Coba. Ini nanya dia apa katanya. Mirip gak sama ini? Novel. Enggak, kalau lihat dia kebayang ini. Apa itu? Kartun enggak? Yang sini sob. Musuhnya. Enggak mirip tuh. Ini. Enggak mirip yang. Tahunnya. Kalau flowchart integer atau int doang? INT. Si dapat yang integer. Enggak sih sebenarnya tergantung. Soalnya ini itu sekali doang si dapat ya. Kalau di C++ nya INT juga.
beda kalau yang di tempat kan jadi integer kan, misalnya var apa jadi 2 integer. Cuma kalau di C++ int juga, int apa semikolon. Nggak tahu, aku belum belajar C++ kemarin, cuman tipis-tipis kan, malas. Warna biru aneh hebat ya. Pada kayak gitu semua. Soalnya Cek di Google. apa? Siapa ya? Siapa ya? Udah bisa ya? Belum bisa, Bu. Enggak, aku bisa download 5 ya. Enggak sih, enggak mirip. Mantap. Siapa ya? Jadi nggak ikut pelajaran di sini tuh. Ya. Cuman setahu gue tuh kalau kita PPM dari Pulau Jawa harus yang di luar Jawa. Siapa ya? PPM. Kalau PPM pertukaran mahasiswa tuh. Berarti aku harus di luar Jawa dong. Iya. Kalau kamu Sama, maksudnya kita kan kuliah di Jawa, di Pulau Jawa. Nah, kalau itu pertukaran harus ke kampus yang di luar Jawa. Sulit. Mau kemana juga? Enggak, kayak di Bali juga bisa. Bali atau mau kemana? enak sih. Syaratnya apa? Syaratnya apa syaratnya? Lihat-lihat ya. Tahun politik berikutnya Pak Ari berikut lagi. Karena kan ini tergantung aslinya ya. Dia udah tahu nih. Ya berguna banget sih ini. Cuman aku ngincar magang. Nah, boleh saya jelasin sebelumnya? Soalnya GPA kita dengerin dulu ya, sampai mama. soalnya aku denger banyak yang dari semester 3 udah magang, semester 3 semester 4 4, 5, 6, jadi dia 3 semester magang. Bagus. Ngebut. Enggak lah, enggak sejati tuh, enggak sejati tuh. Deklarasi varian perbilangan belajar atau yang mod 2 itu apa? Apa yang mau dibagi? Kenapa? Bilangan. Missing itu apa ya? Ganggu boleh juga. Codingan bener tuh seharusnya. Cuma aku masih bingung di atasnya. Perempuan sih. Terhati itu Jarang. di SMK aku perempuan jadi beban gitu. Emang jarang. Makanya bingung ibu yang bisa. Jarang loh. Programmer cewek jarang. Tapi yang nemu bahasa pemrograman cewek. Aneh. Tapi jarang. Nggak bisa nge-game. Nggak bisa nge-game.
Lagi karena nomor 1 November. Mac tuh bisa 3D rendering Seperti biasa maju tuliskan nggak punya VGA tapi kuat tuh. Render tuh dia gak semuanya ke ini VGA, banyak yang iniin prosesornya juga. Pokoknya setahu gue tuh rendering tuh dia gak full ke VGA, ada yang ke prosesornya juga. 3D modeling juga kuat, rendering itu kuat. Ya perhatikan dulu. Cuman kalau kau nonton di YouTube ada kayak tes di Mac, coba lihat di YouTube tes game di Mac bisa, cuman ada Jangka panjang kayaknya kurang deh. Decision bilangan genap. Jika bilangan genap dibagi 2 sama dengan 0, maka tampilkan bilangan genap. Jika tidak, kita mengulang lagi ke masukkan nilai bilangan genap. Nah di bawah apa sih? Selesai. Oke, thank you kakak. Ngawur Next sudah. terakhir. Wah, aku itu Kak siapa? coba. Dari soal yang sudah diberikan. Yang pertama itu ada memulai, yang kedua itu kita mendeklarasikan variabel, yang ketiga itu kita meminta pengguna untuk memasukkan untuk menginput data dari variabel tersebut karena variabelnya belum Memasukkan KTP. yang keempat itu kita membuat kalimat agar user itu bisa tahu kita tuh mereka tuh harus ngapain. Itu masukkan ke bilangan. Nah, di standar 5 itu kita membuat bilangan. Yang ke-6 Siapa? Nanya. yang ke-6 itu kita membuat algoritmanya, yaitu pengulangan while untuk menentukan bilangan kita. Algoritmanya itu seperti ini. Nah, ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan oleh user itu benar atau tidak. Jika bilangan yang dimasukkan oleh user itu tidak sama dengan 0, maka dia akan kembali ke penulangan dan memunculkan Kok itu panjang banget ya? tulisan yang Itu panjang banget. Punya aku cuma sampai 07 Cuk. Jika penulangan ini sama nilainya sama dengan 0, maka dia akan Bisa jadi disingkat-singkat. bilangan yang dimasukkan Aku dibantu aja Cuk, soalnya. setelah itu Bukan dibantu ya? untuk bilangan setelah user memasukkan bilangan itu dan maka dia akan menunjukkan untuk bilangan yang anda masukkan adalah bilangan enam, lalu selesai. Cuman tuh kayak ganjil. Thank you semuanya. Deskripsinya udah ada, program dan depannya sudah ada. Sekarang kita translate ke dalam bahasa pemrogramannya ya. Apakah sudah sesuai atau belum? Coba kita cek dari yang deskripsi terlebih dahulu. Mulai deklarasi variabel. Coba kita foto. Ini ya. Deklarasi variabelnya mau berapa variabel? Satu variabel. Kita samakan dengan variabelnya apa? Bill Gates. Kan sih, kamu Bill Gates. Oh, disambung aja. Bill Gates. Gue pikir Bill Gates. Tipe datanya apa? Kita jadi. Kenapa itu Jen? Karena? Angka. Karena angka dan Tidak desimal. bulat atau tidak desimal. Gitu ya. Oke, maka menggunakan tipe data yang desimal. Setelah itu, output masukkan sebuah bilangan. Perintah output berarti si out. Si out. Masukkan bilangan. Disimpan di chip. Ya. Chip. Kita kalau nyimpannya di mana? Bilken. Di variabel bilgen. Oke. Setelah itu input bilangan sudah
Pas. While. Ada yang lebih susah lagi nggak kan tulisannya? Bapak ini kan? Fotoin coba sih. Perulangan. Fotoin Hah? tuh. Oh iya, Kamera perulangan aku ya? gak kuat ya. Perulangan Kecil baik kan. untuk menentukan bilangan genap Kayak semua nih. Oh ini apa? selama bilangan mod 2 tidak sama dengan 0. Berarti dia menggunakan perulangan while. Syaratnya apa? Selama bilangan mod 2 tidak sama dengan 0. Berarti selama bilgen tidak sama dengan 0. Selama bilangannya tidak sama dengan 0, apa yang dilakukan? Masukkan bilangan genapnya baru atau sama kayak ini? Nah, kayak kemarin. Balik. Itu yang Gimana? Kan ini dimasukkan bilangan genap, ya kan? Aku terus disimpan di bilangan. Habis itu kan perulangan. Selama bilangannya mod 2 tidak sama dengan 0, terus masukkan bilangan genap. ya itu outputnya kembali ke masukin bilangan genap lagi. Berarti di sini saya tulis lagi si out masukkan bilangan genap itu. Sampai Masukkan bilangan, lalu disimpan lagi. Simpan lagi di Yang atas tuh harusnya dihapus. bil genap juga. Hah? Apa? Bukan if. Itu kakak. If itu. Kita tidak mau baca tulisannya. Iya benar. If bisa else. lanjut aja dulu. Oh ya ada. Kalau kemarin aku gabungin while sama if. Bisa kok. Well itu. Oke. Gue Setelah habis itu bawahnya dimasukin. setelah keluar dari perulangan, berarti ini saya tutup. Begitu. Aku tadi Google. Tampilkan pesan bahwa And if bilangan adalah bilangan genap. And while. Berarti si out. And well, 3. Bilangan yang termasukkan adalah bilangan genap. Kita panggil dulu bilangannya. Si out. Bil genap adalah bilangan genap. Itu? Itu? Oke. Output bilangan yang Anda masukkan adalah bilangan genap. Apa bedanya nomor 9 dan nomor 10? Sama atau beda? Di nomor 9 kan tampilkan pesan bahwa bilangan adalah bilangan genap. Terus nomor 10 itu outputnya aja Bu, yang 9 itu kan kita memberitahu aja. Jadi yang 9 itu kan buat istilahnya perencanaannya, terus 10 itu buat bikin outputnya. Kayak si outnya. siapnya di 10 atau di 9? Output sama tampilkan itu sama. Terus di 9 apa yang Output dilakukan? sama tampilkan itu sama nggak? Buat menjelaskan kalau bakal ditampilin di step selanjutnya itu Oh, jadi sebenarnya kalau langsung ke 10 juga nggak masalah? nggak masalah. Sama aja ya? Ya. Tapi untuk lebih menjelaskan aja. Tapi stepnya jadi Jadi banyak. ya jadi double gitu. Oke, berarti udah selesai ya? Udah selesai ya? Terus kalau dia hasilnya sama dengan 0, dia masuknya kemana kak? Dia maksudnya dia keluar dari perulangan. Makanya dia setelah dia keluar dari perulangan dia akan mengumpulkan bilangan yang dapatkan adalah bilangan genap. Kalau dia bilangan hasilnya itu tidak sama dengan 0, dia akan kembali ke output yang bilang masukkan bilangan genap. Bentuk pengecekannya berarti di bagian Dari notnya. Di sininya? Mod 2 tidak sama dengan 0. Situ pengecekan. misalnya kan perulangan untuk menentukan bilangan perulangan while untuk menentukan bilangan genap selama bilangan mod 2 tidak sama dengan 0. Setelah itu kan dia lakukan langkah 7. Ya kan? Masukkan bilangan genap, terus lanjutkan lagi langkah 8. Nah, kalau tidak sama dengan 0, dia lanjut kemana? Dia akan kembali Kembali kemana? ke masukkan bilangan ke bawah. Ke nomor berapa? Itu nomor 5. Jika tidak, kembali ke nomor Dia akan keluar output masukkan bilangan. iya, berarti ke nomor mana baliknya? Nomor 4. Ke nomor 4. Itu ya.
Ya, kalau ini kan dia baru yang kalau kondisinya true, tapi kalau kondisinya false, kakak belum tambahin di sini. Ya. Jadi tambahkan kembali kemana kalau nomor 4 jadi muncul tulisan masukkan sebuah bilangan lagi, input lagi, dicek lagi, terulangan lagi. Itu seterusnya sampai bernilai true, maka bilangan genap dan seterusnya. Itu ya. Sekarang kita coba praktekkan untuk codingnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Teman bisa menggunakan compiler online kalau memang belum punya. Ya, tes editornya. Kalau misalnya untuk praktikum biasanya kita pakai Dev C++ atau kalau ada MinGW kita menggunakan MinGW. Untuk compilernya, teks editornya kita menggunakan Notepad++ bisa atau Sublime juga bisa. Tapi itu di pemrograman terstruktur besok. Semester depan. Belum bisa menggunakan online compilernya. Tapi online compiler codingnya beberapa kalau kita kerjakan di text editor yang biasa, di online compiler ada yang harus dikurangi di sana. Jadi enggak ada yang tidak sama, gitu ya. Oke. Sekarang kita tulis dulu ya. Integer, bilangan, nah, terus sial yang ngomong. Masukkan bilangannya. Kalau yang tak kirim ke kamu itu maka harus udah menggunakan bentuk tanda coding ternyata. petik. Kamu nggak ngerti aja bedanya. Lalu disimpan di variabel. Udah pakai IOStream itu kok. Build. IOStream. Setelah itu file bicara build-nya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan itu tanda bentuk. cobain lihat nanti kenapa rusak nanti Kondisinya belum ya. Bisa. Mode lihat 2 aja tidak sama dengan Sama. 0. Ya. nanti coba Apa yang kepikiran dilakukan? nanti Yang keluar dilakukan output adalah masukkan asik ya kemarin aku waktu ngoding sampai error beberapa gara-gara codingan ini error jadi dia ngeluarin ini lalu output disimpan terus lagi di variabel jadi sampai ke bawah Terus gimana itu? aku kelas aplikasi ya bilang ya kan nama variabel ini kan terus cout di luar while cout apa kita panggil dulu ya build-in adalah bilangan itu saatnya caranya ini kayak outputnya double outputnya double kayak saya masukkan bilangannya langsung genap nama dalam bilangan genap dia langsung berhenti coba kalau masukinnya bener ya maksudnya Bacanya bisa nggak? saya coba bener bisa ternyata kayak gitu oke maka langsung aja 10 adalah bilangan tidak sesuai ya cuman ribet sih coba di sini ada jadi kedouble Bisa lebih. inputannya Iya. ya enggak ya masukkan kedouble. check in build in ini jadi 2 kali nulis kita bakal error ya boleh-boleh aja cuma jadi lebih bonus aja pakai while habis itu pakai if kalau bilangin bisa nggak bisa yang mana yang atas saya jadikan komentar sekarang apakah hasilnya sama atau tidak tapi nggak suka ini harus ditambah dulu hasilnya sama ya. Jadi yang di atas tidak perlu dituliskan langsung aja dimasukkan ke ulangannya untuk menginputkan nilai itu gitu ya oke berarti sudah sesuai. Selanjutnya untuk yang flowchart pakai apa Pak? While?
bilangan genap mod 2-nya hasilnya tidak sama dengan 0, maka dia disuruh untuk memasukkan bilangan lagi. Sama ya, kurang lebih ya. Oke, sekarang yang berikut deklarasi variabel bilangan tipe datanya integer, algoritma X. Kita inputkan bilangan bulat. X itu variabel apa, Pak? X-nya variabel apa? Kita punya berapa variabel di deklarasi? Satu, ya, ini variabel bilangan. Maka yang diinputkan bilangan bulat bukan X, tapi nah, maka di sini tulisnya ya, kita menginputkan bilangan bulat, maksudnya data bilangan bulat ke dalam variabel bilangan. Ya, while bilangan mod 2 sama dengan 0. Selama variabel bilangan dibagi 2 hasilnya sama dengan 0, maka tampilkan tulisan masukkan bilangan lalu disimpan di variabel bilangan. Tuh. Ini apa? Alright, lalu tuliskan angka termasuk bilangan genap. Angka apa? Oke, untuk sedekatnya masih kurang sedikit. Kalau kita mau ikut codingnya yang ini, maka tidak ada proses memasukkan bilangannya. Kita lewatin ya. Dia langsung ke while bilangan mod 2 sama dengan 0, write masukkan bilangan, lalu read bilangan. Oke. Write angka termasuk bilangan genap. Jangan lupa di sini teman-teman diminta untuk menampilkan nilainya juga. Jadi angka yang genapnya ditampilkan juga, maka dipanggil di sini. Misalnya write bilangan, baru dalam kurung angka termasuk bilangan. Gitu ya, kurang lebih sama. Untuk seperti ini, kasus yang kita belum tahu akan diulang berapa kali, maka biasanya lebih cepat menggunakan perulangan while atau menggunakan karena kalau untuk for biasanya yang sudah diketahui dia akan diulang berapa kali biasanya, gitu ya. Tapi kalau untuk ini kan kita nggak tahu dia akan ulang berapa kali, ya kan? Selama kita masukinnya bilangannya ganjil terus, maka dia akan selalu mengulang. 100 kali kita inputinnya ganjil, ya 100 kali dia mengulang. 1000 kali kita inputin ganjil, ya 1000 kali dia akan mengulang, gitu ya. Jadi biasanya lebih cocok menggunakan perulangan while atau gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Insya Allah. Kalau begitu kita lanjut dulu ke materi perulangan yang nested loop atau perulangan di dalam perulangan. Nah, kalau di percabangan juga ada nested if atau percabangan di dalam percabangan, maka di perulangan juga ada perulangan di dalam perulangan. Itu ya. Sangat cocok. Oke, perulangan di dalam perulangan. Kalau teman-teman lihat di materi contoh 14, kita ada berapa bentuk perulangan di sini? Dua. Perulangan apa saja? Perulangan while dan perulangan for. Perulangan for ini dikerjakan kalau perulangan while-nya bernilai perulangan for akan dikerjakan jika perulangan while-nya bernilai true. Perulangan for akan dikerjakan jika perulangan while-nya bernilai true. Perulangan while akan bernilai true jika nilai i-nya kurang dari max. Nilai max itu berapa? Divide max 5, artinya nilai variabel max adalah gitu ya. Itu salah satu untuk mendeklarasikan konstanta. Bisa menggunakan either divide atau bisa menggunakan dituliskan secara manual di dalam main, yakni konstanta. Gitu ya. Ya.
kita cek. Integer i sama dengan 0. Terus while i kurang dari max. Max sudah ditentukan di atas. Define max 5. Artinya nilai max itu adalah 5. Dia tidak akan berubah, gitu ya. Oke. While i kurang dari max, apa yang akan dikerjakan? Yakni cek perulangan for integer j sama dengan 0. Syaratnya j kurang dari sama dengan i ya, bukan 1. J plus plus. Kalau perulangan for-nya bernilai true, apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah cout atau tampilkan gambar bintang. Right? Bahasa C++. Ya. Perulangan for-nya sudah selesai, tapi perulangan while-nya belum selesai. Perulangan while-nya dilanjut, yakni Ditambah 1 cout buat ngulang. and line. Disingkat Ini jadi untuk kasih garis ke bawahnya. Lalu i plus plus. Sudah selesai perulangan while-nya, maka ditutup. Ya, jadi kita punya dua perulangan. Perulangan yang pertama adalah perulangan while, dia ngerjakannya segini. Perulangan while. Lalu yang kedua adalah perulangan for, yang dia kerjakan adalah segini. Ya, kalau ada perulangan di dalam perulangan, maka diselesaikan dulu yang bagian dalam, baru keluar. Ya, contohnya kita cek outputnya akan seperti apa. Nilai i awalnya berapa? 0. 0. Nilai max berapa? 5. 0 kurang dari 5. True or false? True. Karena true maka for dikerjakan. Oke. Nilai j 0. Nilai i nya berapa? 0. 0 kurang dari sama dengan 0. True or false? True, karena ada sama dengannya. Oke? Oke. True, kalau true maka ini dikerjakan. Apa? Dikeluarkan atau tampilkan gambar. Perulangan for cuma ada satu baris kok perintahnya, cuma menampilkan gambar bintang. Selesai, maka kita lanjutkan perulangan while-nya. Apa? Cout and line. Dia pindah ke bawah. Itu ya. Lalu i plus plus. Nilai i berapa tadi? 0. Oh sorry, ini tadi belum selesai. Tadi kan nilainya true ya. Oke, karena true maka ditambahkan 1 j plus plus. Sekarang nilai j nya berapa? 1. Nilai i nya berapa? Tetap 0. Ya, karena i plus plusnya di luar form. Gitu ya. Oke. Maka 1 kurang dari sama dengan 0. True or false? False. Kalau false maka tidak ditampilkan gambar bintang. Dia lanjut mengerjakan yang cout and line dan juga i plus plus. Jadi nilainya berapa sekarang? 1. 0 tambah 1 nilainya 1. Max-nya tetap 5. Dia tidak ada perubahan apapun. Oke. 1 kurang dari 5. True or false? 1 kurang dari 5. True or false? True. Kalau true maka for dikerjakan. Sekarang nilai j nya berapa? Nilai j nya berapa? 1. Oh, emang gitu. Jadi dia balik lagi ke 0 lagi. Kira sama kayak yang betul. Nah, kalau ini dia balik lagi, dia deklarasikan lagi kan nilai awalnya j sama dengan 0. Jadi j sama dengan 0. 0 i nya berapa? 1. 0 kurang dari sama dengan 1. True or false? True. Karena true maka keluarkan gambar 1 tambah 1 sampai 0 tambah 1 berapa? 1. Nilai j nya 1, i nya berapa? 1. 1 kurang dari sama dengan 1. True or false? True, maka keluarkan gambar 1 tambah 1 2. Sekarang nilai j nya 2, nilai i nya tetap 1.
dari sama dengan 1, true or false? False, maka bintang tidak dikeluarkan, jalankan hand line, pindah ke bawah. I plus plus, nilai I sekarang berapa? 2 kurang dari 5, true or false? True, sekarang nilai J-nya? 0, I-nya berapa? 2. Oke. 0 kurang dari sama dengan 2, true or false? 0 kurang dari sama dengan 2, true or false? 9 kurang dari sama dengan 2. Nah, true or false? True, keluarkan gambar bintang. Bintangnya ada berapa? 3. Kenapa 3? 0, 1, 2. Jangan baca pola ya. Ada 3 nih. jadinya pas kan? Iya. Berarti bintang akan muncul ketika nilai J-nya berapa aja? Yang ini 0, 1, 2. Oke. Ketika nilai J-nya 3, dia tidak muncul bintang. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. 3 kurang dari sama dengan 2. Jika tidak terpenuhi maka bintang tidak akan muncul. Selanjutnya bintangnya berapa? 4. Kenapa 4? Ketika nilainya 0, 1, 2, 3. Apakah sampai sini selesai? Ada satu garis lagi. Berapa bintangnya? 5. Ketika nilainya berapa? 4. 0, 1, 2, 3, dan 4. Ada lagi? Tidak ada. Ada terakhir? Berarti ketika terakhir nilai I-nya adalah 4. Lalu 4 selesai kan ya? 4 tambah 1, 5. Dicek 5 kurang dari 5. True or false? False. Maka perulangan for tidak akan selesai, maka outputnya adalah bintang 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Itu adalah perulangan di dalam perulangan. Ini outputnya. Nah kalau seperti ini, kira-kira outputnya seperti apa? Ini sama ada 2 perulangan juga, tapi perulangannya sama-sama menggunakan perulangan for. Kira-kira outputnya seperti apa? Ini K kali J ya. Ya perulangan menggunakan for. Kira-kira outputnya seperti apa? Oh, tapi itu kok kosong Bu? Yang si A K kali J Untuk spasi. paling J si paling parah. Kita 1, 2, 3 saat DKI Jakarta. Outputnya berapa? DKI Jakarta. DKI Jakarta. kecil For integer J sama dengan 1. J sama dengan 1,
J kurang dari sama dengan 10 J plus plus. Apa yang dilakukan jika bernilai true? Cek pengulangan lagi apa? Sama dengan 1 kurang dari sama dengan J K plus plus. Apa yang dikerjakan kalau pengulangan tak betul? Si out. K dikali J. Ini aja. Pengulangan yang kedua yang for J-nya si out slash N. Tutup. Dua kata sama B-nya kan. Oke, kira-kira outputnya seperti apa? Kita cek. 1, 2, 3. Integer J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 10. Nilai J 1. Sekarang kita cek 1 kurang dari sama dengan 10. True or false? True. Karena true maka false yang kedua dikerjakan. K sama dengan 1, nilai K-nya 1. Nilai J-nya berapa? 1. Maka 1 kurang dari sama dengan 1. True or false? True. Karena true maka yang di dalam kurung awal si out ini dikerjakan. 1 dikali 1 hasilnya 1. K plus plus 1 ditambah 1, nilai K sekarang 2. Nilai J tetap 1. 2 kurang dari sama dengan 1. True or false? False. Karena false maka dikerjakan yang si out slash N. Itu ya. Slash N berarti pindah ke bawah. Sekarang nilai J berapa? 2 kurang dari sama dengan 10. 2, 3. Bawah. Maka dikerjakan. Nilai K-nya berapa? Tetap 1. Nilai J-nya berapa? 1 kurang dari sama dengan 2. True or false? True. Maka K kali J 1 kali 2 hasilnya adalah K plus plus 1 tambah 1 2. Nilai J tetap 2. 2 kurang dari sama dengan 2. True or false? True. Karena true maka dikerjakan K kali J. 2 kali 2 hasilnya berapa? Jadi ini untuk 1, 2, 4, 1, 2, 3. biar antara yang kedua dengan 4 tidak mepet. Oke. 2 tambah 1 3. 3 kurang dari sama dengan 2. True or false? False. Karena false maka yang dikerjakan si out slash N. Turun lagi. Sekarang nilai J-nya berapa? J plus plus berarti 3 kurang dari 10. True or false? 1 kurang dari sama dengan 3. True or false? True. Maka outputnya 3. Sampai berapa? Habis 3 terus? 15. Selesai? Sampai 12 atau sampai yang selanjutnya? 3 ini muncul ketika nilai K-nya berapa? 6 muncul ketika nilai K-nya berapa? 9 muncul ketika nilai K-nya berapa? 12 muncul ketika nilai K-nya berapa? Muncul atau tidak? Berarti stop bisa. Kenapa? Karena nilai J-nya adalah 3. karena nilai J-nya adalah 3. Berarti minum? Memang marah tak foto. Ulangi ya. Hah? Tadi Kamu foto gak? Enggak, yang hasilnya enggak, yang ada hasilnya enggak. Nilai J-nya ya 3 tambah 1 4 ya. Sekarang nilai J-nya 4. 4 kurang dari 10. True or false? True. Karena true maka kita kerjakan. K-nya sama dengan 1. J-nya berapa? Nilai J akan tetap terus di dalam for ini. Dia tidak akan berubah, oke? Oke. Yang akan berubah adalah nilai K-nya. 1 kurang dari sama dengan 4. True or false? True. Maka 1 kali 4. 4. Ya. Sekarang
Nanti terakhir 3 tambah 1 4. 4 kurang dari sama dengan 4. True or false? True. Karena sama dengan itu. True, karena ada sama dengannya. True, maka dikerjakan 4 kali 4 berapa? 11. Sekarang nilai kau berapa? Bisa fotografi online 5 offline. kurang dari sama dengan Sorry. 4. True or false? Offline. Offline. Sorry, ragukan. Tidak dikerjakan, dia turun ke bawah. Oke, sekarang berapa? Sore apa jam 10:30? Sore. Sore. 5:30. Setengah 4. Kayak jelas. Sudah? Ini bukan kuning ini. 6, 12, Biar netral di 18. Ini adalah kerja keras. Ini bukti adalah kerja keras. Ini adalah bukti kerja keras. Ini adalah bukti adalah kerja keras. Enggak langsung 42. Ada apa? Sampai 42 Kak? Oh enggak. Kenapa nggak sampai 42? 6. Ini ketika nilai K-nya 1, K2, K3, K4, K5, K6, K7. Jadi 7 masuk nggak? 7 kurang dari sama dengan 6 nggak? Enggak, maka yang 42 tidak akan iya. paham ya? Oke. Sampai berapa ke bawah? Terakhir 10. 9, 10, 11. 10. Kenapa 10? Kurang dari 10. Karena di sini syaratnya adalah sama dengan 10. Maka 10 masih ikut. Di samping berapa yuk? 20, 30 sampai 100 apa 90 apa 110? Kenapa 100? Oh, ada suaranya. Feeling good. Ini mah enggak kelihatan gimana, Cok? Karena ketika nilainya 11, Yang mana? Oh, bekas gitu. J-nya 10, Yang maka ujung. sudah tidak Udah. memenuhi. Maka 110 tidak akan. Oke. Kenapa nggak sampai 90? Atas bawah. Karena di sini ada sama dengannya. Maka 10 masih 10 kali 10 100. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Kalau bisa kita coba yang berikutnya. Oh, Ini kayak gini hasilnya yang ini ya. udah habis. Yang ini udah. Mantap. Nah, sama seperti ini outputnya, tapi dibalik. Jadi yang 10 dulu, baru ke 1. Kira-kira logikanya mana yang diubah? Sama seperti ini, bagian mana yang diubah? Biar outputnya 10 dulu, baru ke 1. Kayak gini saya katakan dulu ya. Foto enggak mau ya? Gampang kayak gitu. Tinggal yang J. Sama ya. J-nya ini. J lebih enggak, J lebih gede sama dengan 10. Itu J kurang 1. J kurang-kurang. Ini ya yang Jadi Enggak wae buat J satu. ini Ini sama dewe. J sama aja. Berapa? Jadi dari 10. Dari 10. Hah? Iya. Singkatan. Decrement, increment. Harusnya segitu ya. Hah? Min GW guys, compile. Saya kok kayak gini, compile-nya di mana di belakang tahu? Rewrite the stars. Iya itu juga. Itu aku balikan pakai lagu. Kamu upload aku dance. Dia juga upload
Untitled. Yang berhasil ya. Yang mana itu? Kebalik. Biar kebalik hasilnya 10 dulu baru ke 1. Berarti bagian mana yang harus bisa? Itu yang J Yang kurang dari ini ya, lebih dari coba J ini jadi min J min. Min. Coba ya. CX ya. BTS. Nah, gitu berarti gagal. Berarti dari 1. Berarti dari 1. Sepuluhnya jadi 1. Sebelumnya itu di compile. Kira-kira bagian mana yang diganti biar outputnya 10 dulu, baru ke 1. Kebalik ini. Yang J apa yang Pak? Ayo bisa tuh. Yang J 10-nya ini diganti 1. 1 Pak. Lebih besar sama dengan atau lebih besar aja? Iya kayak gitu. Besar. Lebih besar sama dengan. Oke. Compile. Oke, ini aja. Ya, lanjut ya. Outputnya cuma 1. Itunya tuh, J-nya itu bukan diganti angkanya tuh. J-nya kan diganti 10. Yang sebelumnya. Nilai awal sekarang atau increment-nya? Akhir awal. Jadi diganti? Udah coba jelasin dulu. Sudah? Seminar apa itu? Nggak tahu gue. Error. Kalau 1 capek nggak sih, Bin? Mending cuma ya. Lanjut ya. Jadi yang diubah hanya di for yang pertama aja, atau di perulangan yang pertama. Perulangan yang kedua tidak diubah. Karena kalau perulangan kedua kan dia untuk menghitungnya, menghasilkan angkanya. Gitu ya. Jadi perulangan yang kedua yang dia menentukan urutannya seperti apa. Kenapa tadi outputnya cuma 1 ketika J-nya sama dengan 1? Kenapa outputnya cuma angka 1? J sama dengan 1, nilai awalnya 1. 1 lebih besar sama dengan 1, true or false? True. True, karena ada sama dengannya ya. Maka for di dalam dikerjakan. K sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 1, true or false? 1 kurang dari sama dengan 1, true or false? True, karena ada sama dengannya ya. Maka di outputkan K kali J. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. K-nya sekarang 2. 2 kurang dari sama dengan 1, false. Maka tidak dikalikan lagi. Si out slash N ke bawahnya. Sekarang nilai J-nya berapa? 0. Karena min ya. Maka dikurangi 1. 0 lebih besar dari sama dengan 1. True or false? 0 lebih besar dari sama dengan 1. False. 0 itu kan lebih kecil atau kurang dari ya. Kirimin, Mam. Karena false tidak dikerjakan. Itulah kenapa ketika nilai awal J-nya 1 maka outputnya cuma angka 1. Karena tidak dikerjakan. Bener juga sih. Gitu ya. Tapi ketika nilai awalnya 10, ininya J min dan syaratnya adalah besar sama dengan 1, maka baru ketemu outputnya 10, 9, 8, 7, 6. Jadi yang perulangan yang pertama ini untuk menentukan urutan 10, 9,
8, 7 sampai 1. Perulangan yang kedua ini untuk menentukan nilai ke sampingnya 10, 20, 30 dan seterusnya. Itu ya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami maka bagaimana caranya si program ini kita buatkan deskriptifnya, flowchartnya dan juga tapi ini akan dibahas besok. Yes. Gitu ya. Jadi besok masih sama kelompokkan, boleh dengan kelompok yang sama dengan kemarin, boleh juga berbeda silakan. Tetap sama 3 orang maksimal, ya. Boleh ganti kelompok, boleh tetap sama silakan. Besok teman-teman akan mendiskusikan di kelas untuk membuat flowchart, deskriptif dan juga circuit code dari coding program ini. Ya, programnya kan udah ada, jadi nggak harus pakai coding. Jadi coding biasanya kita deskriptif Enggak, ngapain? Nah ini codingnya udah ada, teman-teman coba dalam algoritma. Bisa dipahami? Bisa. Sampai sini ada yang menanyakan terkait perulangan? Ya ada, kalau nggak ada, minggu ini terakhir kita bahas perulangan, minggu depan kita bahas array, ya. Besok jangan lupa sama-sama akan Array terkait string. dengan nanti materinya saya share di kelas, ya. Jadi cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Saya bisa.